Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana biasa, untuk mengantar kita dalam melakukan aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan kita melakukan pekerjaan kita dalam pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersaat teduh dimulai. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Guguma suara nama dok, habiarima dewata, jala pasangap ibana, ainunga dapot tiki panguhumanna, sobahamuma ibana, sito palangit doh tano doh laut rodi aka mual aek. Demikian firman Tuhan. Takut akan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu ini ditulis ketika Kekaisaran Romawi diperintah oleh Kaisar Domitianus. Ia membuat patung yang menyerupai dirinya dan memerintahkan semua orang untuk menyembahnya, termasuk juga menyembah patungnya. Situasi ini membuat orang Kristen yang hidup di bawah pemerintahan Domitianus menjadi tertekan dan takut. Mereka diperhadapkan dengan pergumulan iman yang nyata, menaati kaisar atau mempertahankan iman karena Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Menaati berarti tetap hidup, menolak berarti mati. Pada waktu itu banyak orang Kristen yang mati sebagai martir, namun banyak pula yang hidup sebagai penjilat. Mereka tunduk pada kaisar demi mendapatkan keselamatan hidup di dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks inilah Wahyu Yohanes hadir di tengah umat untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan. Hanya Tuhan yang layak untuk ditakuti. Rasa takut kepada Tuhan harus lebih besar dari rasa takut kita terhadap apapun yang ada di muka bumi ini. Ketaatan kita kepada Allah harus lebih besar daripada ketaatan kepada apapun. Milikilah rasa takut dan taat hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan rasa takut kita pada sesuatu atau seseorang membuat kita tidak dapat menjalankan kehidupan iman kita. Sebagaimana umat yang menjadi tujuan kitab Wahyu berjuang mempertahankan iman mereka, maka mari kita pun tekun dalam perjuangan iman kita. Hidup yang bertekun dalam iman artinya hidup memuliakan Tuhan dalam segala keadaan, khususnya ketika kita masuk dalam suatu ujian iman dalam menantikan Tuhan. Kemudian hidup dalam penguasaan diri adalah ketika kita masuk dalam ujian untuk berani tidak kompromi dengan dosa. Hiduplah dalam takut akan Tuhan selama kita berada di bumi ini. Hiduplah menghormati Tuhan sebab Dia Maha Tahu. Amin. Kita berdoa. Bapa Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan lewat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kehidupan, kesehatan, sukacita, dan boleh menikmati hari yang baru, hari yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Bapa yang baik, kami akan melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah mengingatkan kami dan juga menguatkan kami di dalam melakukan semua aktivitas hidup, terlebih menjalani hari-hari hidup kami.
Engkau mengingatkan kami lewat kitab Wahyu ini, agar kami senantiasa hidup di dalam Tuhan, lewat takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami sadar Tuhan bahwa kami ini adalah orang yang lemah di dalam hidup tubuh daging. Tetapi kami yakin percaya bahwa Roh Kudus Tuhan selalu membimbing kami, menguatkan kami, dan selalu menyertai kehidupan kami, hingga kami boleh memiliki kekuatan di dalam menghadapi semua aktivitas hidup dan menjalani hari-hari hidup kami seiring dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, tuntun kami Tuhan lewat kasih Tuhan. Pegang tangan kami begitu erat, jangan pernah lepaskan kami Tuhan, agar kami semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami di setiap kehidupan kami. Supaya kami yakin percaya bahwa Tuhan juga mengarahkan hati, tubuh, jiwa, dan raga kami untuk selalu hidup di dalam Tuhan, untuk selalu takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, ampunkan kami dari semua kesalahan dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat, agar kami tetap layak disebut menjadi anak-anak Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, keluarga kami, gereja Tuhan, dan seluruh kehidupan kami kepada tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.